Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Pada sore hari ini kembali kami boleh bertemu dan secara virtual melalui alat elektronik yang ada. Tuhan mengucap syukur dengan kesempatan ini. Walaupun dengan keterbatasan, namun kami masih boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Saat ini kami menyerahkan waktu yang akan kami lalui, pimpin kami Tuhan, dan juga kami boleh bertukar pikiran dalam belajar firman-Mu. Kami berdoa mungkin bagi teman-teman kami yang masih belum mengikutinya. Tuhan, apabila mereka ada halangan atau pekerjaan atau tugas, mohon Tuhan sendiri yang menyertai mereka, menyelesaikan, dan mereka boleh bergegas bergabung dengan kami. Kami berserah Tuhan, memohon kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar. Kita mau membahas di dalam Matius pasal 13 ayat 53 sampai ayat yang ke-58. Ya, judul yang diberikan dalam buku William Buckley adalah Penghalang Ketidakpercayaan. Oke, sebelumnya mari kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini terlebih dahulu. Ya, 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Mari saya akan membacakannya untuk kita semua. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita melihat satu bagian yang lain. Ya, minggu-minggu sebelumnya kita sudah melihat tentang perumpamaan-perumpamaan yang sudah Tuhan Yesus paparkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan sorga. Mari kita mengingat bahwa Matius menuliskan perumpamaan-perumpamaan itu bukan berdasarkan kronologis, ya, tetapi dia menyusunnya berdasarkan tema. Nah, pada bagian perumpamaan-perumpamaan itu setelah dia dituliskan, maka Matius melanjutkan tentang apa yang terjadi selanjutnya. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ya, jelas sekali perumpamaan-perumpamaan itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ia pun pergi dari situ. Kita ingat waktu itu adalah Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan mereka duduk di atas kapal dan dia mengajar. Dan setelah selesai itu, maka ia pun pergi dari sana. Jadi Tuhan Yesus berangkat ke tempat lain lagi. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang lain, misalnya kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, ya, itu diceritakan bahwa sebelumnya Tuhan Yesus juga melakukan beberapa mukjizat.
Kita tidak membahas bagian itu, tetapi kita akan kembali ke bagian ini. Dia pergi dari situ, lanjut kemana? Maka kita perhatikan dikatakan setibanya di tempat asalnya. Di tempat asalnya, teman-teman kira-kira di mana? Tempat asal Tuhan Yesus dari mana? Nazaret. Dari Nazaret, iya. Oke, jadi berarti dia kembali ke kampung atau tempat di mana dia dibesarkan. Ya, dia dibesarkan. Ingat, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, setelah lahir, maka untuk menghindari ancaman dari Herodes, maka keluarganya pindah ke Mesir. Nah, setelah aman, maka mereka kembali dari Mesir. Mereka tidak kembali ke Bethlehem, tetapi mereka pergi ke Nazaret di Galilea, dan di sanalah Tuhan Yesus tinggal dan menjadi besar. Nah, dikatakan di dalam bagian ini setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Hal ini adalah hal yang lumrah. Jadi maksudnya begini, pada zaman dahulu, tentu zaman itu belum ada gereja. Zaman itu adalah tempat-tempat ibadah mereka disebut sinagog atau sinagoge. Sinagoge itu merupakan tempat mereka berkumpul. Ya, berkumpul bersama-sama untuk beribadat. Karena itu disebut rumah ibadat. Rumah ibadat ini bukanlah bait Allah. Bedakan. Bait Allah cuma ada satu. Tetapi sinagog atau rumah ibadat yang kecil itu banyak. Ya, di setiap kota itu ada. Nah, demikian juga ketika sampai di Nazaret, maka Tuhan Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Nah, saya akan menceritakan sedikit dulu tentang ibadah yang diadakan di rumah ibadat. Ya, di rumah ibadat itu biasanya mereka itu punya tata acara ibadah. Tetapi jangan dibayangkan seperti kita di gereja. Di gereja ini, kalau di gereja biasanya kan ada pemimpin pujian, setelah itu ada pembicara yang sudah ditentukan. Ya. Pada zaman itu di rumah ibadat tidak ada ditentukan secara khusus siapa yang akan menjadi pembicara. Biasanya kalau tidak ada, maka kepala dari sinagoge itu dialah yang akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Tetapi apabila ada orang-orang tertentu yang dianggap layak atau tamu-tamu dari luar yang dianggap bisa mengajar, itu yang akan diberi kesempatan untuk mengajar. Jadi tidak ditentukan pembicaranya. Nah, jadi siapapun yang merasa ya bisa itu diizinkan. Nah, pada saat itu kita tahu Yesus itu adalah seorang pengajar, walaupun latar belakangnya tidak. Ya, tapi dia mengajar di mana-mana. Setelah di tempat asalnya, maka Tuhan Yesus juga mengajar di rumah ibadat. Ketika dia mengajar, maka kita melihat respon orang-orang yang ada. Bagaimana respon mereka? Dikatakan maka takjublah mereka dan berkata. Takjub. Takjub itu boleh dikatakan seperti tercengang gitu ya. Merasakan, wah ini sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Jadi mari kita bayangkan kalau sesuatu yang luar biasa ketika mendengar firman Tuhan, itu merupakan hal yang baik, bukan? Demikian juga orang-orang itu. Orang-orang, ya boleh dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang mungkin teman-teman Tuhan Yesus waktu kecil, ya, atau mungkin orang-orang tua lainnya yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, mereka berkata, dari mana diperolehnya? Ya, dari mana diperolehnya
hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama-sama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Menarik sekali ya. Ketika orang banyak itu takjub, apa yang mereka takjubkan? Tentu saja mereka itu tercengang, terheran-heran karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu dia memiliki kuasa. Dia memiliki hikmat untuk mengajar. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka bukan ketika melihat pengajarannya itu menggugah hati mereka. Mereka menjadi tersadar akan pengajaran Tuhan Yesus yang begitu hebat. Bukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka bukan berdiri di atas firman Tuhan. Yang mereka permasalahkan adalah dia ini anak tukang kayu. Itu ibunya dan saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, ini menarik ya. Kalau kita pikirkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa sih yang menjadi tujuan atau apa yang membuat kita tertarik? Atau kita seperti orang-orang Nazaret ini, ketika melihat orang mengajar yang kita tertarik, yang kita pikirkan, yang mengganggu pikiran kita itu adalah siapa dia sih yang mengajar itu? Siapa dia yang memberitakan firman Tuhan? Saya kenal dia kok sejak kecil ya. Kalau ini kan konteksnya adalah mereka itu karena tempat tinggalnya ya, tempat asalnya. Saya kenal kok dengan dia. Kalau begitu, kok bisa ya dia begini? Jadi mari kita perhatikan. Jadi bukan firman Tuhan yang menjadi fokus mereka. Tetapi adalah hal-hal lahiriah yang menjadi fokus mereka. Mungkin kita perlu dalam bagian ini boleh bertanya ya, kira-kira kita bagaimana ya? Apakah kita benar-benar tertarik dengan firman Tuhan? Atau kita tertarik dengan hal-hal lainnya? Oke? Nah, ketika orang-orang itu bertanya, maka kita melihat selanjutnya apa yang terjadi. Oh, satu lagi, sorry. Nah, ketika dikatakan dari mana diperolehnya ya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Ini mengadakan mujizat-mujizat itu kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan. Ada yang bertanya, apakah Tuhan Yesus melakukan mujizat di Nazaret? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama ketika mereka mengatakan dari kuasa apa Tuhan Yesus mengadakan mujizat, kemungkinan besar yang pertama mereka sudah mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus lakukan. Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di tempat-tempat lain. Jadi pada saat dia mengajar, di sini kan tidak diceritakan tentang mujizat. Pada saat dia mengajar, mereka mendengar dia mengajar, lalu dulu sebelum-sebelumnya pernah mendengar Tuhan Yesus melakukan mujizat. Sehingga mereka bisa mengeluarkan komentar ini. Atau kemungkinan kedua adalah Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tetapi mujizatnya adalah sedikit. Ya, atau beberapa mujizat saja. Itu kemungkinan yang kedua. Hal ini tentu mengacu kepada ayat yang selanjutnya. Mari kita perhatikan. Nah, setelah orang-orang banyak itu melihat Tuhan Yesus mengajar, lalu mengetahui Tuhan Yesus melakukan mujizat yang begitu hebatnya, mereka tahu dia itu siapa, ibunya siapa, saudara-saudaranya siapa.
Setelah mengetahui, maka mereka itu menjadi kecewa dan menolak Dia. Mereka tidak sudi mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi, yang Tuhan Yesus hadapi adalah orang-orang itu tidak mau menerima pengajarannya. Karena apa? Karena mereka kenal ayahnya dan ibunya. Mereka kenal saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Mereka tidak dapat menerima bahwa seseorang yang pernah tinggal bersama-sama dengan mereka ini mempunyai hak untuk berbicara. Kakek tok bang begini. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan sebuah perkataan. Dikatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi ini merupakan sebuah pernyataan yang Tuhan Yesus katakan. Nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Dan sikap itu menjadi penghalang sehingga mereka tidak mendapatkan berkat. Jadi memang kadang-kadang ada orang katakan itu tidak selalu terjadi. Memang betul, tidak selalu terjadi ya. Seorang nabi ditolak di tempatnya sendiri. Tetapi apabila kita memfokuskan diri dengan hal-hal lahiriah, oh saya kenal dia, saya tahu dia. Ya. Saya pernah mendengar kisah tentang hal yang demikian. Ada seorang hamba Tuhan yang pelayanan di daerahnya sendiri. Lalu ketika dia selesai berkhotbah, turun dari mimbar, biasanya kan salaman dengan jemaat. Nah, waktu salaman dengan jemaat, maka ada ada beberapa orang tua. Ketika lewat menyalami dia, maka yang dikatakan orang tua itu, oh kamu udah gede ya, dulu kamu masih kecil loh. Saya gendong dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, wah sekarang kamu udah gede, malah bisa mengajar kami yang menjadi ence-ence. Di satu sisi, ya itu mungkin tanda kekaguman, tapi di sisi lain kemungkinan ada merasa ini anak yang bawa kencur, kok mau mengajar kami. Ada hal yang demikian. Jadi hal-hal itu bisa terjadi saja. Ya, lalu mereka kecewa dan menolak dia, tidak menerima pengajarannya. Tadi kita belajar, mereka itu menolak, kecewa karena menghakimi Tuhan Yesus dari latar belakangnya, hubungan keluarganya dengan mereka sendiri. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, ini adalah yang diberikan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi ini mengatakan tidak banyak mujizat. Dengan kata lain bukan tidak ada mujizat, tetapi tidak banyak. Ya, ada mujizat yang dilakukan, tetapi tidak banyak. Kadang-kadang ya di dalam kehidupan kita ada hal-hal sendiri yang menghambat kita mendapatkan anugerah Allah. Dalam hal ini kalau kita melihat tentang firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajar, orang-orang yang menolak dia karena mengenal dia, karena tahu hubungan dengan saudara-saudaranya, maka mereka tidak mendapatkan berkat yang lebih besar. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saya pikir. Kadang-kadang kalau kita di dalam beribadah atau kita mendengar pengajaran firman Tuhan, kita terlalu fokus dengan orang tersebut, ya, itu bisa membuat kita kehilangan berkat yang lebih banyak lagi. Kita bisa tidak mendapatkan berkat sama sekali. Karena itu berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kita jangan sampai
Itu hal yang demikian menimpa kita. Oke, bagian firman Tuhan yang simple. Ya, mungkin ketika saya menjelaskan ada yang tidak mengerti, atau ada ayat-ayat firman Tuhan yang menggelitik kita, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut. Saya persilakan bagi kita yang mau bertanya. Atau ada yang mau memberikan komentar atau pengalamannya, saya persilakan. Mari, jangan sungkan. Atau perlukah saya panggil satu persatu? Tidak perlu. Oke, yuk. Ayo. Silakan teman-teman. Oke, ayo. Malam Pak Tik, mungkin Pak Tik ada yang mau ditambahkan? Kalau saya rasa sih cukup jelas ya. Tapi memang barangkali kalau saya sharing ya pengalaman pribadi, kalau memang bagaimanapun juga dalam pengajaran pemberitaan firman Tuhan itu masalah pembawa firman itu memang pengaruh, itu nggak bisa dihindari ya. Kadang-kadang kita lihat orangnya gitu kan, Musa. Halo, apakah kedengeran suara saya? Jelas Pak Tik. Ya, jadi kadang-kadang memang gitu, ya nggak bisa dihindari ke bawah. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus kan sesungguhnya dia itu menunjukkan kuasa, kebaikan yang luar biasa ya pada waktu itu, bahkan pengajaran-pengajarannya, dan dia dihormati banyak orang. Nah, menurut saya itu yang saya baca ini tadi waktu dijelasin itu saya merasa iya ya. Kadang-kadang kita itu juga bawa keluarganya itu loh, kadang-kadang gitu kan. Jadi kita mungkin ada hamba Tuhan yang baik, khotbahnya baik, terus dibawa-bawa tuh misalnya adiknya kah gitu atau sapanya kah gitu, sehingga akhirnya kita enggak melihat orang yang menyampaikan firman Tuhan itu berintegritas, bersungguh-sungguh. Tapi kita kemudian menghubung-hubungkan apa yang buruk yang terjadi itu, dan akhirnya kita kehilangan berkat. Mungkin itu yang saya rasakan tadi waktu mikir, iya ya, bisa gitu loh kita lagi hati-hati gitu. Oke, mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Tik untuk sharingnya. Iya, memang bisa begitu ya. Padahal bukan dia yang buat, tapi keluarganya. Lalu dikait-kaitkan gitu ya. Oke. Thank you Pak Tik, thank you. Mungkin teman-teman yang lain? Ya, sebuah hal yang menarik bagi kita ya. Kita bisa begitu juga. Oke. Ada yang lain? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau sharing? Pak Dendi? Novi? Enggak, Pak. Oke. Agnes? Sementara udah cukup jelas penjelasannya. Oke. Oh, Aisuilan, senang sekali Aisuilan. Iya, ini di rumah atau di rumah sakit? Mic-nya masih tutup, Aisuilan. Harus dibuka dulu. Oke. Ini di rumah atau di rumah sakit, Aisuilan? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit ya? Iya. Waduh, senang sekali. Di rumah sakit masih punya semangat belajar bersama-sama. Semoga cepat kepingin. pulih ya. Sudah berapa kali. Iya. Oke. Bagaimana keadaannya? Ya ini, tadi itu panasnya suhunya itu loh, enggak turun-turun. Saya minta tolong didoakan ya. Ini mau disuap itu. Mau disuap ya? Oke. Iya.
doakan supaya negatif ya. Iya, iya. Oh, baik. Oke, ya, silakan. Soalnya kalau dengar suaranya Cisuilan sih bagus ya, semangat gitu loh. Iya, saya semangat, enggak mikir, tapi enggak Iya. tahu tensi kok tinggi-tinggi gitu loh. Iya. Sebetulnya Tapi hari Jumat itu sudah boleh pulang, tapi tes apa batuk itu dites gitu, suruh swab. Dokter lainnya saya kan dipegang Erik ya, mari kita ditambahi oli, mari itu ditambahi lagi dokter gizi ongko. Ya, mereka ini enggak apa-apa. Terus satu itu loh pun itu loh, oleh batuk dirongser-rongser terus bilang harus disuap gitu. Tiba berani, ya harus berani saya bilang gitu. Kalau enggak, ya apa? Nanti ya minta tolong didoakan supaya negatif. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, ya Isuilan ya. Oke. Ya. Ya, semangat yang boleh kita contoh ya. Oke, cukup jelas. Mungkin satu hal ya yang saya ingin tambahkan dari bagian firman Tuhan itu. Tadi kita melihat pernahkah tadi kita perhatikan tidak bahwa di sana jelas sekali dikatakan Maria itu mereka kenal. Lalu siapa lagi yang mereka kenal? Saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya laki-laki yang disebut saudara-saudaranya laki-laki, mereka sebutkan namanya. Ya, Yosef, Yakobus. Oke. Lalu ditambah apa lagi? Saudara-saudaranya yang perempuan bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang satu hal, yaitu di sini jelas sekali dikatakan bahwa itu saudara-saudara Tuhan Yesus. Ya. Setelah saudara-saudara Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. Jadi kadang-kadang itu terjadi perdebatan. Perdebatan apakah Tuhan Yesus itu anak tunggal ya, dari Maria atau lainnya. Tapi di sini kita melihat bahwa ada saudara-saudara Tuhan Yesus yang lain. Ya, kita melihat jelas sekali Alkitab memaparkan hal ini. Oke, itu tambahan saya. Tadi kelewatan saya. Ya. Oke, demikian. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya persilakan. Mungkin pengalaman kita ya, apakah pernah nggak kita dianggap ya tanda kutip sebelah mata? Karena apa? Karena mereka kenal dengan orang tua kita, kenal dengan keluarga kita. Pernah nggak? Ayo pengalaman kita. Ada? Pak Dedi ada? Ibu Katarina? Nggak apa-apa. Pak, mungkin saya sharing sedikit dari ini. Kalau saya pengalamannya sebaliknya gitu ya. Awal tahun 2000-an itu ketika saya pelayan di kampus, berelasi dengan satu hamba Tuhan juga, saya cenderung melihat pribadinya ini kurang klik gitu ya menurut saya. Nah, ketika suatu saat dia menyampaikan firman Tuhan, di situ kok ada apa ya, kepekaan atau apa ya. Saya begini, berdoa sama Tuhan, saya tahu bagaimana saya menilai orang ini gitu ya, hamba Tuhan ini ada satu ketidakcocokan gitu ya, tapi saya tidak mau kehilangan berkat firman Tuhan yang akan dia sampaikan, karena saya percaya Tuhan memakai dia untuk menyampaikan berkat firman Tuhan gitu. Saya minta Tuhan taklukkan pikiran saya, hati saya, supaya saya bisa menerima berkat Tuhan itu. Dan akhirnya ya dengan hati yang mau mendengar, mau belajar, saya tidak kehilangan berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh seseorang yang menurut saya kok gimana gitu. Tapi akhirnya bisa, dengan saya mengakui dosa saya bisa mendapat berkat firman itu. Mungkin itu sharing sedikit pengalaman saya loh Pak. Oke, Puji Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Iya, iya. Wah, kita bisa belajar ya, kita bisa belajar. Kadang-kadang memang pikiran-pikiran ketika kita melihat atau tanda kutip menghakimi ya, orang yang menyampaikan firman Tuhan itu bisa mempengaruhi kita. Seperti tadi dikatakan, bisa membuat kita tidak mendapatkan berkat. Karena itu kita harus memohon kekuatan Tuhan, seperti yang Bu Katarina katakan tadi. Ya, mengakui bahwa kita berdosa, kita lemah. Jangan sampai terpengaruh sehingga berkat yang Tuhan sediakan bagi kita jadinya tidak kita dapatkan. Ya, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, memang kadang-kadang kita tahu akan kelemahannya, tapi mari kita mohon, ya, mohon Tuhan sendiri yang bersabda memberikan berkatnya kepada kita. Terima kasih untuk sharingnya Bu Katarina, terima kasih. Ya, oke. Mungkin di antara kita ada lagi yang mau sharing? Novi, Agnes? Enggak, Pak. Oke. Cukup jelas untuk pemaparan hari ini. Ya, semoga itu boleh menjadi berkat bagi kita. Oke, kalau udah itu kita akan tutup ya. Ini masih ada waktu 10 menit lagi sebelum kita doa bersama. Ya, mungkin ada pokok-pokok doa yang bisa kita doakan. Tadi Aiswilan sudah men-sharingkan di mana dia minta didoakan ya untuk kondisi kesehatannya, juga rencana akan menjalani swab ya, tes swab supaya Tuhan tahu, Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Apapun hasilnya, Tuhan memberikan Aiswilan kekuatan untuk menjalaninya. Ya, kita doakan Aiswilan cepat pulih kembali dan boleh bersama-sama dengan kami untuk melakukan kegiatan lagi. Oke, yang lainnya ada? Ayo, mari sharing. Agnes, bagaimana perjalanan membaca firman Tuhannya? Ya, masih seperti itu. Masih kadang-kadang suka bolong. Oke. Mau pakai penuntun, Agnes. Ya, sebenarnya sih sama Mu Seinjak sudah disuruh baca tiap malam 1 pasal gitu. Saya juga sudah coba untuk baca lagi tiap malam. Ya, cuman kadang namanya godaan ada aja. Tiba-tiba ke-skip. Bolong lah hari itu. Ya. Gak apa-apa, dikejar lagi. Iya. Aku juga kok, Nes. Iya. Kalau udah telat ya udah dikejar lagi begitu ya. Iya, apalagi kalau waktu mungkin waktu suasana hati nggak enak atau stres karena kerjaan atau apa gitu, rasanya kayak aduh males lah, maunya tidur aja kayak gitu. Jadi masih bergumul juga sih saya. Semoga Tuhan memampukan. Iya. Oke. Ya, kita akan terus doakan ya. Nggak apa-apa, kita saling mendoakan ya. Kadang-kadang juga bisa gitu. Kalau keadaan males, telat bangun lah, buru-buru, nah itu bisa semua. Banyak kesibukan itu bisa menghalangi kita. Oke, nggak apa-apa, kita berjuang bersama-sama saling mendoakan. Oke, kalau untuk Novi, ada yang mau didoakan? Oh iya, kesehatan orang tua ya. Oke, Papa bagaimana? Papa ya batuk-batuk gitu sama diare lah. Sakit mah tapi dibilangin jangan makan pedes ya nggak mau dengerin. Oh, oke. Iya, Terus iya. Ako Ais yang di Surabaya itu loh. Oh, Wang Chuantao. Iya. Oke, keadaannya bagaimana, Novi? Ya itu HP-nya katanya makannya sulit jadi HP-nya turun banget terus kejang-kejang gitu loh orang. Oh, okay. Tapi di rumah sekarang? Ya ini lagi di rumah sakit kayak kalau nggak apa-apa dites nanti boleh pulang lah. Oke. Ini tante bibinya Novi itu adalah penginjil Esther Wong. Dulu pernah melayani di gereja GKA Immanuel. Ya, itu bibinya sekarang di Surabaya.
sakit, ada masalah gangguan ginjal ya. Gangguan ginjal, Kanker ginjal. kanker ginjal. Jadi sekarang setiap minggu harus HD ya, cuci darah, lalu kondisinya semakin lemah. Mari kita doakan nanti. Oke. Ya, kita doakan untuk keluar papa mamanya Novi ya. Mama sehat-sehat Novi. Mama ya nggak apa-apa lah. Oke. Masih oke. Ya. Ya, mohon Tuhan juga memberikan belas kasihan supaya papa mama juga bisa percaya ya. Oke. Pak Dendi sama Bu Katarina ada pokok doa? Baik Pak, kalau kami doakan untuk ibu kami yang di Dampit, karena minggu kemarin gulanya tinggi gitu ya. Gulanya tinggi 450 gitu. Ibu tidak mau dites lagi gitu loh. Dia pikir yang tidak mau periksa lagi, yang penting saya udah, karena beberapa kali periksa dokternya ya memang agak keras gitu loh. Tidak boleh gini, tidak boleh gini. Terus akhirnya yang penting saya kontrol aja, bisa makan baik, terus aktivitas kita doakan aja untuk itu. Karena kemarin saya pulang itu, gimana kita kontrol, nggak usah wes. Yang kedua doakan kalau pelayanan ini kan banyak online juga. Jadi kami ada jadi ada pelayanan online itu melalui di Facebook di apa, mereka yang respon kami menjawab ya, dan rata-rata banyak itu masa ini banyak masalah keluarga. Jadi ya doakan karena memang terbatas kan karena memang yang menjawab. Jadi Pak kalau yang secara online gitu, karena kalau offline kami hanya beberapa kunjungan, beberapa yang kami layani. Terima kasih. Sama-sama. Oke, doakan ya. Doakan itu Pak Dendi dan Ibu Katarina untuk orang tua ya, untuk orang tua yang didampit ya. Ya memang kadang-kadang orang tua itu susah-susah gampang. Iya, perlu kesabaran ekstra. Oke, demikian juga untuk pelayanan yang sekarang online. Mohon Tuhan sendiri yang terus menyertai. Oke, Pak Tik ada yang mau didoakan Pak Tik? Enggak, Musa, cukup. Pak Tik ini lagi libur ya, 10 hari ya Pak Tik ya? Ya, cuti. Ya, masa-masa mau mencari Tuhan secara pribadi. Iya, saya beresin rumah sih. Mau beresin rumahnya. Rumahnya banyak sih. Oke, ya, doakan kami sekeluarga supaya tetap sehat dan tetap bisa pelayanan dan tetap semangat ya. Oke, kita saling mendoakan ya. Nanti penutupnya minta Pak Tik yang pimpin doa ya. Oke. Oke, kita saling mendoakan ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena saat boleh saling mendoakan. Kami berdoa untuk Cik Swilan, Tuhan berkati supaya hasil swab besok bagus dan Tuhan akan mau dia bisa pulang. Tuhan tolong Cik Swilan. Bersyukur karena dia makin ada kerinduan yang dalam untuk baca firman. Terus untuk Pak Dendi, Bu Katarina, Tuhan berkati untuk pelayanannya di LPMI, untuk pelayanan online terutama Tuhan kiranya akan berkati dan menolong. Untuk mamanya yang sakit diabetes, Tuhan akan menolong sehingga bisa diatasi. Tangan Tuhan yang murah kiranya menopang dan menyertai keluarga. Berdoa untuk Hang Juanto, Tuhan kiranya Engkau juga menolong. Di Surabaya juga orang yang belum percaya Tuhan akan menolong untuk bisa percaya Tuhan. Berdoa menyerahkannya Tuhan untuk semua teman-teman yang lain. Untuk Musa, Tuhan berkati bisa tetap damai dengan baik dan tangan Tuhan yang murah menjaga Musa semua kekurangan bersama ini. Untuk saya buka ya Tuhan untuk bisa kerjaan. Engkau lah kiranya akan mengumpulkan Allah. Engkau lah kiranya akan menopang kuasa. Untuk bersyukur belajar untuk belajar kitabnya Tuhan akan menjadi boleh membaca yang baik. Terima kasih Tuhan demi syukur.
Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu sore hari ini. Biarlah Engkau yang akan menolong kami supaya kami boleh selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan, dan pikiran kami, hati kami boleh Engkau terus isi dengan kebenaran-kebenarannya, sehingga kami boleh menghadapi pergumulan-pergumulan, belajar dari apa yang Tuhan sudah ajarkan dan lakukan di masa lalu, kami boleh menerapkan prinsip-prinsipnya untuk hidup kami hari ini. Dan kiranya dengan begitulah kami menemukan kekuatan untuk berjalan bersama Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami sendiri boleh memperoleh sukacita dalam mengikut Engkau. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Tuhan, tuntunlah kami senantiasa di jalan yang benar. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk Musa yang sudah memimpin. Tuhan kiranya akan berkati dan menuntun juga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tik. Ya, teman-teman, selamat sore teman-teman. Untuk pengumuman ini minggu depan, ini kan pasal 13 sudah berakhir. Jadi minggu depan untuk break kita tetap pertemuan, tetapi kita akan menggunakannya sebagai ruang untuk tanya jawab. Ya, ruang untuk tanya jawab. Mungkin di antara kita ada pertanyaan-pertanyaan, itu boleh disiapkan, atau kita membaca Alkitab bagian ini tidak kita mengerti, ya kita boleh menyiapkannya. Minggu depan ditanyakan, kita akan diskusi tentang itu. Oke teman-teman, ya. Oke, demikian untuk TA kita hari ini. Kita akan melanjutkan dengan persekutuan doa. Oke, sampai ketemu. Saya izin ya. Soalnya laptop mau dipakai kuliah adik saya, jadi saya doa malamnya offline, nggak pakai Zoom. Oke, selamat doa offline.